قال الله تعالى في كتابه الكريم في الآية 18 بعد 200 من سورة البقرة. Ayat ke-218 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, merekalah orang-orang yang itu sifatnya, yaitu yang menggabungkan 3 sifat: iman, hijrah, jihad. Mereka itu yarjun, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha memberikan ampunan, mencurahkan ampunan, Rahim, dan Maha mengasihi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras, khamr, dan perjudian atau judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalamnya, di dalam keduanya, yaitu khamr atau minuman keras dan judi itu, ismun kabir, ada dosa yang sangat besar. Wa manafi', dan kebaikan-kebaikan atau kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia. Wa ismuhuma, dan dosa keduanya, akbaru, jauh lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaat keduanya. Wa yasalunaka, dan mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, katakanlah wahai Muhammad, infakkanlah yang merupakan kelebihan dari harta kalian. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah telah menjelaskan, lakum, bagi kalian semua, al-ayat, yaitu ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya maksudnya ya ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang terhamparkan dalam kehidupan, la'allakum tatafakkarun, agar kamu senantiasa berfikir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita tadi telah bersama-sama dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Rifki Farabi membaca 2 ayat dari suratul Baqarah, yaitu ayat 218 dan ayat 219. Bapak-bapak saudara, yang pertama kita ingat ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu lahu ta'alluqun bis-sabiq wal lahiq. Setiap ayat itu mesti ada kaitannya dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, sekarang coba kita lihat apa kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya. Kita sudah bahas dalam beberapa majelis ya, bahwa pada ayat 214 itu ada pernyataan dari Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian kira masuk surga itu mudah? Kira-kira begitu. Tidak mudah, tapi ada syarat-syaratnya, ada pengorbanannya. Nah, lalu pada ayat berikutnya dijelaskan tentang pengorbanan-pengorbanan itu. Ayat 215, pengorbanan harta, yaitu dengan berinfak. Kalau mau masuk surga, jangan bakhil ya, tapi kalau punya kelebihan maka berinfaklah. Kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, berzakatlah, dan seterusnya. Lalu ayat 216, kutiba alaikumul qital, diwajibkan berperang ya, apabila memang sudah datang masanya. Itu juga merupakan pengorbanan untuk masuk ke dalam surga. Lalu kemudian pada ayat 217 juga dijelaskan ya, tentang ketika ada satu hal yang merupakan tradisi pada masa jahiliyah dulu, tidak boleh berperang pada bulan-bulan yang diharamkan. Tetapi ada suatu keadaan di mana terpaksa
harus mengangkat senjata, ya. Maka kebiasaan atau adat itu juga kemudian tidak serta-merta diikuti 100%. Tetap, ya, membela agama Allah, mempertahankan kebenaran, memperjuangkan dakwah, itu yang utama. Nah, sekarang kemudian masuk kepada cobaan yang berikutnya, ya. Apa itu? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka berhijrah. Nah, ini juga cobaan. Karena dulu di Mekah itu sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu banyak, ada juga yang miskin. Yang senang hidupnya itu banyak, ada juga yang susah. Ada Sayyidina Abu Bakar itu hidupnya senang, ya, dalam arti banyak hartanya, orang kaya lah bahasa kita. Kemudian adalah Mus'ab bin Umair, ya, seorang pemuda yang wajahnya gagah, menjadi idaman dari gadis-gadis di Mekah. Hartanya juga berlimpah, keturunannya hebat, ya. Tetapi ketika mereka sudah memilih beriman bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup untuk berhijrah, berkorban. Nah, jadi ini uraian tentang macam-macam cobaan-cobaan yang suka tidak suka mesti kita lewati dalam proses menjadi orang yang beriman dan berislam yang baik. Nah, itu jadi hubungannya ke situ, ya. Jadi di sini kalau sebelum-sebelumnya ada cobaan harta, ada cobaan perang, ini lebih lagi bukan sekedar harta, tapi bahkan meninggalkan tanah air, meninggalkan desanya, ya, terpaksa pergi, ya, karena mempertahankan imannya. Pergi dalam keadaan senang, ya, meninggalkan semua hasil perdagangan. Itu sesuatu yang sangat berat, tidak mungkin dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang beriman. Bapak-bapak saudara, kita dapat mengambil beberapa hal dari ayat ini, ya. Yang pertama, kita lihat min adatil Quran, ya. Min adatil Quran annal Quran al-Karim lam yadhkur imanan mujarradan anil af'al, bahwa Allah itu hampir tidak pernah menyebut dalam Al-Quran itu iman sendirian tanpa menyebut amal-amal. Selalu iman itu digandengkan dengan amal. Baik amalnya itu disebut secara umum, misalnya innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu kan umum, semua amal masuk di situ. Atau disebutkan iman dan perincian amal-amalnya, seperti ayat ini, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan sanggup hijrah, sanggup berjihad, nah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Artinya kata para ulama, bahwa beragama itu tidak cukup selesai dengan pengakuan iman, ya. Jadi tidak cukup, tidak selesai dengan sekedar mengaku beriman. Maka rukun Islam itu kalau kita perhatikan, pertama pengakuan, yang keempatnya itu amal. Apa pengakuan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu yang pengakuan. Selebihnya sholat, zakat, puasa, haji, itu semua amal. Ya, paham bapak-bapak, ya? Jadi beragama itu bukan sekedar pengakuan lalu kita berdiam mencukupkan diri dengan pengakuan itu. Beragama itu adalah menjalani. Beragama itu menjalani. Kita jalani itu. Karena pada saat kita menjalani itulah kita dapat pengalaman. Yang namanya taqarrub kepada Allah itu dengan menjalani, bapak-bapak. Karena itu dulu pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak menteorikan iman panjang-panjang, ya. Walaupun kemudian para ulama menjelaskan, ya, ada namanya ilmu kalam, panjang penjelasan tentang akidah, tapi zaman Nabi itu tidak panjang.
Ada orang Badui datang kepada Nabi di Madinah. Katakanlah, Muhammad ajarkan saya tentang iman. Kata Nabi, ajarkan saya tentang sesuatu yang menyelamatkan saya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman lalu istiqomah. Kata para ulama, istiqomah itu artinya menjalani kehidupan. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, iman itu atau beragama itu tidak harus kita tahu teorinya banyak-banyak, ya. Kita tahu pokok-pokok tentang iman dan Islam, selebihnya kita beramal lah sesuai dengan pengetahuan kita. Yang banyak pengetahuannya harusnya banyak dia beramal. Misalnya ada orang tuan guru disebut, misalnya seperti saya, ya kewajiban saya harus beramal lebih karena pengetahuan saya lebih banyak. Sesuai dengan pengetahuan kita, ya sambil terus kita belajar, tapi yang sudah ada itu kita amalkan. Amalkan. Ya. Di dalam pengamalan itulah letak keberkahan. Jadi ini yang pertama yang kita ambil dari ayat ini, iman, pengakuan, ya, beragama itu tidak cukup hanya dengan sekadar pengakuan, tapi harus diiringi dengan pengamalan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan. Kadang pengamalannya itu bagi orang yang memang banyak pengetahuannya, maka dia diberikan lebih banyak kewajiban. Maka masuk ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, itu bagi orang-orang, kalau kata ulama, itu bagi orang-orang yang banyak pengetahuannya, maka haqqa tuqatih. Maka dia benar-benar juga harus lebih tinggi pengamalannya. Tapi bagi yang biasa-biasa istilahnya, ya sebagian besar dari kita kan bukan mendalami agama sedalam-dalamnya, ya. Tapi kita mendalaminya secukup kewajiban-kewajiban. Maka berlaku ayat fattaqullah mastata'tum. Ya, jadi kalau ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu memang bagi orang-orang tertentu yang mendalami, ya dia juga harus benar-benar sesuai kadar ilmunya. Nah, kalau yang umum, maka fattaqullah mastata'tum, silahkan bertakwa sekemampuan Anda. Tapi jangan tinggalkan amal-amal itu, karena beragama itu pengamalan. Ya, begitu ya bapak-bapak ya, itu yang pertama. Yang kedua yang kita ambil dari ayat ini, walladzina hajaru, tentang hijrah, ya. Jadi tentang konsep hijrah. Hijrah itu lughatan, ya, bimakna al-intiqal min makan ila makan. Kalau secara bahasa yang namanya hijrah, ya, itu artinya meninggalkan atau pindah. Itu secara bahasa, ya. Baik itu meninggalkannya secara fisik ataupun non fisik. Dari satu tempat kita pindah ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Dari satu sifat kita beralih kepada sifat yang lain, itu hijrah. Itu secara bahasa. Kemudian ketika datang Islam, makna hijrah itu diberikan muatan yang lebih oleh agama kita. Apa tambahan muatannya? Tambahannya adalah bahwa yang dinamakan hijrah secara fisik, nah, itu berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, min daril kufri ila daril Islam. Dari suatu negeri atau tempat yang tidak boleh beragama Islam di situ, dilarang, maka wajib bagi seorang muslim untuk pindah ke tempat yang tidak dilarang untuk beragama Islam. Itu namanya min daril kufri ila daril Islam. Yang kedua, al-hijratu min daris su ila daris sholah. Pindah dari satu tempat, katakanlah kampung atau desa yang isinya semua orang bikin maksiat di situ, tidak ada yang bikin kebaikan. Sampai akhirnya kita takut kalau kita tetap di situ nanti kita ikut, tidak kuat kita menjaga diri kita. Nah, kalau sudah merasa yakin tidak mampu menjaga diri, maka dalam Islam itu diminta untuk pindah ke tempat
yang di situ kita bisa menjaga iman kita, bisa menjaga amal kita. Itu makna hijrah secara fisik dalam Islam, yaitu dari negara atau tempat yang tidak boleh beriman, kufur semuanya dan harus kufur, maka diminta kita pindah kepada tempat yang di situ kita bisa beriman dengan baik. Atau dari suatu tempat yang di situ ahli maksiat dan tidak dimungkinkan untuk beramal soleh. Memang beriman tapi ahli maksiat semuanya, dan tidak ada jalan untuk beramal soleh. Dan kita khawatir tidak bisa mempengaruhi orang di situ untuk berbuat baik. Justru kita khawatir bahwa kita akan rusak. Nah, maka diminta kita untuk pindah. Nah, bapak-bapak saudara, ini dua bentuk. Saya tanya sekarang, kira-kira zaman sekarang ini ada enggak dua bentuk tempat itu? Ada enggak? Jawabannya alhamdulillah tidak ada. Yang pertama, tidak ada satu negara di atas bumi ini yang melarang orang Islam untuk berislam di situ. Walaupun dia bukan negara Islam, walaupun dia negara sekuler, tapi tidak ada yang melarang, misalnya tidak boleh jadi warga negara sini atau menetap di sini orang Islam, itu tidak ada, alhamdulillah. Artinya hijrah dalam bentuk yang pertama itu alhamdulillah ya, tidak ada sekarang. Kalau dulu zaman dulu tuh di Mekah itu terjadi, tapi kalau sekarang alhamdulillah, mau namanya di Amerika, di Australia, di Inggris, di mana-mana, alhamdulillah bebas. Dalam arti tidak dilarang kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Yang kedua, tempat yang sepenuhnya maksiat, tidak ada jalan untuk amal soleh, ada enggak? Alhamdulillah tidak ada juga ya. Ada tempat yang banyak hal-hal tidak baik, tapi alhamdulillah ada juga ruang kebaikan. Bahkan bisa jadi kalau kita ada di situ, justru kita tertantang untuk berdakwah. Makanya saudara-saudara kita yang di Gili Trawangan itu mungkin lebih besar pahalanya ya, daripada yang ada di desa yang lain misalnya. Kenapa? Tantangannya besar. Tapi Masya Allah, mereka bisa bangun masjid 2 besar. Dan setiap 5 waktu selalu terdengar azan. Yang bahkan azan itu sampai terdengar oleh turis-turis dan membuat hati mereka tertarik. Itu dakwah. Jadi kalau ada satu tempat, ya selama masih ada ruang bapak-bapak, saudara-saudara untuk menjalankan kebaikan, bahkan menyuarakan kebaikan, jangan tinggalkan tempat itu. Walaupun kalau bahasa Sasaknya wah belau bedaya, tapi tetap ya, karena siapa tahu di situ ada kebaikan. Nah, jadi dalam Islam hijrah secara fisik itu dimuatkan dengan makna yang lain oleh agama kita dalam 2 makna yang tadi. Ada juga hijrah dalam makna non fisik. Kalau secara bahasa hijrah non fisik itu artinya pindah dari satu kebiasaan kepada kebiasaan yang lain, maka dalam Islam hijrah yang non fisik itu ditakyid dengan satu sifat, yaitu pindah dari sifat yang tidak baik kepada yang baik. Kalau hijrah secara agama, secara bahasa dalam arti non fisik adalah merubah diri dari satu sifat kepada sifat yang lain. Kalau dalam Islam, merubah diri dari sifat yang tidak baik kepada yang lebih baik, pada yang baik. Jadi itu penambahan makna ya. Dan itu ada dalam Al-Quran. Contoh ya, hijrah dalam makna non fisik dalam Al-Quran, warrujza fahjur ya. Hijrahlah engkau dari sifat ya, kekejian. Nah, maka orang-orang jahiliyah misalnya nanam anaknya, tanam hidup-hidup, minum minuman keras sembarangan di mana-mana segala macam, kemudian berjudi segala macam, diminta mereka hijrah dari sifat itu kepada sifat yang mulia. Itu hijrah non fisik, tetap di tempat itu tapi sifat yang berubah, perbuatan yang berubah ya. Di dalam hadis juga ada al-muhajir man hajara manahallahu anhu.
Kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hakikat dari orang yang berhijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hijrah dalam makna ini berlaku enggak buat kita? Berlaku apa enggak, Bapak-bapak? Berlaku sampai kapan? Sampai hari akhir. Sampai hari akhir. Jadi itu konsep hijrah. Jadi kalau ada orang bicara, yuk kita hijrah, maka untuk zaman sekarang itu bukan berarti kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan desa kita, meninggalkan Indonesia. Jangan. Kalau kita meninggalkan Indonesia, nanti Indonesia diisi dengan orang yang aneh-aneh. Justru Indonesia ini harus diisi sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang punya orientasi kebaikan. Jadi jangan mau, ya. Ada istilahnya misalnya, dulu ada namanya Daesh, ISIS di Irak tuh, Suriah, memproklamirkan diri sebagai negara Islam, lalu mengajak orang dari seluruh dunia untuk pindah meninggalkan negaranya masing-masing ke sana. Apa yang mereka jumpai akhirnya? Tidak ada yang bersyukur, semuanya menyesal. Begitu sampai ke sana, ternyata yang mereka jumpai adalah perang yang tidak berkesudahan. Anaknya terlantar, rumah tangganya hancur, nafkah tidak bisa, akhirnya hancur lebur. Sebagian akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Kalau kita tanya, enak nggak di situ? Semuanya mengatakan tidak enak. Jangankan mau mendapatkan jalan untuk mencapai kemuliaan, mempertahankan hidup saja susah. Nah, jadi pada bapak-bapak, saudara-saudara, hijrah dalam arti fisik itu sudah tidak diperlukan, ya. Tetap kita di Indonesia, tetap kita di, kalau kita orang NTB misalnya, daerah kita tetap kita di NTB ini, ya, untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik. Yang diperlukan hari ini dan seterusnya adalah hijrah dalam makna non fisik. Saya berhijrah dari hal yang buruk, kebiasaan yang tidak baik, ya, mulai dari yang kecil-kecil lah, ya, malas-malasan harus jadi rajin, ya. Selama ini hanya sholat wajib saja, tambah dengan yang sunnah. Ya, mulut suka mengumpat, stop. Kalaupun tidak bisa berzikir, paling tidak jangan mengumpat. Ya, paling tidak stop tuh. Medsos yang nggak keruan-keruan tuh, hoax segala macam, stop. Jadi itu bagian dari hijrah. Nah, konsep hijrah dalam arti yang paling mendasar adalah meninggalkan setiap perilaku dan ucapan, ya, karakter yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Lalu yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini adalah wajahadu. Wajahadu itu artinya mereka yang berjihad. Nah, ini juga konsep jihad secara sederhana dalam Islam, ya, bapak-bapak saudara. Berjihad itu macam-macam bentuknya, ya. Yang paling berat, ya, tahu enggak jihad yang paling berat? Itu yang disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, babu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Itu yang paling berat. Maka dibikin satu bab khusus oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, bab tentang orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Itu yang paling berat. Itu yang setiap kali kita temui. Kalau musuh yang di luar berupa musuh perang, itu jarang kita temui. Bahkan tidak boleh kita berdoa mencari-cari musuh, nggak boleh. Tapi kalau datang kita hadapi. Kenapa kita tidak boleh mencari-cari musuh? Karena musuh yang ada saja dalam diri kita ini belum tentu bisa kita kalahkan. Maka Nabi mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu. Orang yang disebut pejuang sejati, kata Nabi, adalah man jahada nafsahu. Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Itu yang paling berat. Maka dalam hadis yang lain, a'da'ika allazi baina jambaika. Musuh terbesarmu adalah antara dua tulang rusukmu. Apa itu? Ini hawa nafsu. Nah, di sini hijrah jihad, ya, digandengkan dengan iman untuk menunjukkan bahwa dua perkara ini adalah dua perkara yang pokok.
yang kalau dilaksanakan oleh manusia dengan baik, ya, maka ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, ini yang keempat yang kita ambil, yang terakhir dari ayat ini, ulaika yarjuna rahmatallah. Yarju, nah, bahasa Al-Quran itu, ya, kita tetap diingatkan oleh Allah. Ulaika yarjun, mereka itulah yang berharap. Kenapa dikatakan berharap? Tidak dikatakan pasti dapat rahmat Allah. Kenapa bapak-bapak, saudara-saudara? Ada dua sebab, kata ulama. Yang pertama, li'annahu la yadri bima yukhtamu amaluhu. Karena tidak pernah ada orang yang tahu bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Jadi jangan terlalu yakin dalam arti sampai sombong, ya. Misalnya kita sudah berbuat baik, lalu melihat orang yang tidak serajin kita dalam satu amal, jangan mengatakan saya lebih baik. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Li'annahu la yadri bima yukhtamu bihi amaluhu. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana akhir kita dalam kehidupan. Makanya kita kan diminta untuk selalu berdoa supaya mendapatkan husnul khatimah. Kenapa dalam tanda kutip Allah gantung? Kita nggak tahu akhir umur kita, supaya jangan sombong. Itu kata ulama. Karena Allah paling tidak suka sama orang sombong. Kata Allah itu kan al-kibriya uridai, kesombongan itu baju saya, kata Allah. Jangan ambil baju saya. Itu jubah kebesaranku, kata Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Dalam arti Allah ghaniyun 'anil alamin, nggak perlu apa-apa. Nah, kalau saya, bapak-bapak, ya, yang mau pakai baju aja perlu baju yang dibikin oleh orang, yang mau makan perlu nasi yang ditanam padinya oleh orang. Mau sombong apa, Pak? Apa mau disombongin? Paling tidak suka Allah kepada orang yang sombong. Karena itu diingatkan maksimal yarjun, kita ini berharap. Jangan pede yang melampaui batas, ya. Meyakini rahmat Allah maha luas wajib, tapi meyakini bahwa Anda itu pasti masuk surga, hati-hati. Meyakini bahwa Anda adalah lebih baik dibanding orang, itu musibah besar. Maka di sini yarjuna rahmatallah. Diingatkan kita bahwa orang yang mulia itu bukan yang memastikan dirinya pasti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, tapi orang yang mulia itu orang yang selalu berharap rahmat Allah. Berharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ghafur, ya, Rahim. Allah Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Ini yang terakhir yang bisa kita ambil. Yang kelima adalah, coba bapak-bapak perhatikan, Allah di sini mengatakan wallahu ghafur, Allah Maha mengampuni. Siapa yang diampuni oleh Allah? Disebut enggak? Berapa banyak? Berapa juta? Berapa miliar? Orang Arab, orang Indonesia, orang Mesir, orang Amerika, tidak ada yang disebut. Jadi maf'ulnya itu tidak disebut, objeknya tidak disebut. Yang disebut itu adalah sifatun sabitatun, sifat yang tetap pada zat Allah, Ghafur. Untuk apa? Lit-ta'mim. Kalau dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan keluasan dan tidak ada batasan. Jadi kalau Allah mengatakan wallahu ghafur, Allah Maha mengampuni, itu adalah sinyal kepada kita untuk banyak-banyak taubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ditaubati, dan tidak ada dosa yang terlalu kecil selama dilakukan terus-menerus dan tidak taubat. Jadi yang kelima dan terakhir, wallahu ghafur, itu memberikan pengetahuan kepada kita, bapak-bapak, saudara-saudara, untuk jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana wakhtim bis solihati amalana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutuplah aib-aib kami, dan akhirilah hidup kami dengan sebaik-baik penutup. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladhdallin. Amin. Ada 7 menit waktu, ada yang mau nanya atau memberikan masukan, boleh 7 menit. Kami persilakan jemaah, mungkin kalau tidak ada kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis sampai 1:30. Kelas? Nah, alhamdulillah. Berarti kalau kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh, minger-minger nih ya, pada pinter, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita dengar pada hari ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Kita baca bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.